Hai, kali ini gue bakal cerita pengalaman 3 anak magang yang mendapatkan pengalaman paling mengerikan selama mereka magang. Dan ini ceritanya. Berawal dari 3 anak magang yang mendapatkan kesempatan untuk magang di instansi pemerintah di salah satu kota yang namanya gak aku sebutkan. Nah, mereka mendapatkan pekerjaan untuk mencatat atau membackup nama-nama dokumen yang ada di sana. Saking banyaknya dokumen yang harus mereka catat dan harus mereka backup, mereka sampai harus bergantian melakukan jam istirahat agar pekerjaan mereka tidak menumpuk. Sebetulnya sih mereka nggak dituntut, tapi mereka untuk ingin bertanggung jawab dan disiplin dalam bekerja di tempat yang sudah memberikan mereka kepercayaan. Kita sebut aja 3 orang nama anak ini, ada Dila, ada Anissa, dan ada Rido. Nah, anak ini selalu memberikan giliran kepada teman-teman mereka untuk melakukan istirahat duluan. Sampai satu ketika, si Rido bertanya kepada Dila, "Dila, mau istirahat duluan nggak? Nggak apa-apa kok, gue bisa ngelanjutin kerjaan ini. Nanti kita gantian." Lalu si Dila tanya kepada Anissa, "Nisa, kamu mau istirahat duluan? Aku kayaknya masih bisa ngerjain ini sih, belum lapar juga." Lalu Anissa pun mengiyakan, "Boleh deh, aku duluan. Nanti aku bakal cepet balik kok, supaya bisa bantu kalian lagi dan kalian bisa istirahat." "Tenang aja," kata Dila. Lalu Nisa pun bergegas mengambil kotak makan siangnya, dan ia pun gak lupa membawa perlengkapan sholatnya. Lalu Nisa mulai berhenti di persimpangan tengah kantor. Mau ke lantai 1 atau cari tempat yang sepi di sini ya, yang gak jauh ribet-ribet harus turun tangga. Karena tempat di sana saat itu masih menggunakan tangga. Akhirnya pun Nisa melihat satu sudut. Kayaknya aku setiap ke kantor selalu melewati lantai 1, 2, dan 3. Aku belum pernah ke lantai 4. Ngomong-ngomong, lantai itu ada 4 ya. Ada lantai 1 itu sebagai resepsionis, lantai 2 itu ruang kantor, 3 juga kantor, dan lantai 4 ini adalah laboratorium atau ruang ya semacam lab atau tempat-tempat khusus gitulah. Akhirnya Nisa pun memutuskan untuk naik ke lantai 4. Saat dia naik ke lantai 4, tidak ada satupun yang aneh atau satu hal pun yang mencurigakan. Ya, isinya orang-orang seperti biasa yang ramai, gaduh, dan fokus dalam pekerjaannya. Nisa pun tidak merasa curiga, sampai ia melihat di ujung dari lantai 4 tersebut ada satu ruangan yang sepi dan menghadap ke belakang kantor tersebut. Dia pikir nyaman. Kayaknya itu tempat nyaman deh buat aku makan siang di sana. Karena Nisa menghindari orang-orang yang baru dia kenal dan ia agak canggung bertemu dengan orang-orang yang baru. Selesai makan siang, dia akhirnya pun kembali untuk menemui Dila dan Rido. "Aku udah selesai nih, kalian boleh gantian." Tidak ada apapun yang aneh dan tidak apapun yang mencurigakan. Dan itu berlangsung sampai menjelang 3 hari menuju masa akhir magangnya. Saat itu, atasan dari tempat magang tersebut bertanya kepada mereka bertiga, "Ya ampun, kalian saking rajinnya, istirahat aja sampai gantian. Memang nggak ada yang mau coba makan bareng-bareng? Kerjaannya nyantai kok, nggak harus diburu-buruin." Mereka pun menjawab, "Nggak apa-apa kok Pak, kita mau belajar disiplin dan bertanggung jawab aja, supaya tidak meninggalkan tugas atau PR di tempat magang tersebut." Lalu si pegawai pun mulai bertanya, "Oke deh, padahal di sini tuh ada kantin, ada tempat buat kalian bisa santai-santai, ya bolehlah keliling-keliling sekali-sekali." Dan mereka pun tersenyum. Lalu salah satu pegawai pun bertanya, "Lalu kalian kalau makan siang pada kemana? Kita hampir nggak pernah ngeliat." Nah, Nisa pun menjawab, "Kalau aku sih biasanya di lantai 4. Pegawai pun mulai kebingungan.
Lantai 4. Kamu makan sendirian di sana? Nisa pun menjawab, iya. Tidak ada rasa curiga, tidak ada rasa yang membingungkan. Tapi para pegawai itu menggambarkan suatu keanehan di muka mereka. Kamu berani makan di sana sendirian? Nisa pun menjawab, loh, emang kenapa Pak? Hampir sebulan ini aku makan di sana kok sendirian. Dila dan Ridho pun juga ikut kebingungan. Sampai akhirnya salah satu pegawai itu mengajak Nisa untuk mengecek langsung ke lantai 4. Mereka menaiki tangga, tak, 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 tak. Tangga yang seperti biasa dilewati oleh Nisa setiap harinya, menuju lantai 4. Saat sampai di lantai 4, betapa kagetnya Nisa melihat kosongnya lantai 4 tersebut, yang isinya hanya ada debu-debu yang tebal, tumpukan bangku dan meja yang sudah usang dan tidak terpakai. Dan dia melihat ruang sudut yang biasa dia duduk untuk makan siang pun ruang kotor yang tidak terurus, tebal dengan debu dan bekas air hujan. Nisa pun terdiam dan aku biasanya makan di sini, Pak. Isinya banyak pegawai seperti biasanya dan ada orang yang sedang mengecek-ngecek seperti laboratorium. Lalu salah satu pegawai berkata, dahulu, beberapa tahun yang lalu, di lantai 4 ini memang ada praktek laboratorium atau ruang praktek untuk melakukan uji coba. Dan itu dilakukan oleh orang-orang asing. Dan setelah saat itu, sudah bertahun-tahun ruangan ini tidak pernah digunakan kembali. Betapa kagetnya Nisa saat itu, dia hanya bisa terdiam. Karena yang dia ingat, saat itu ada salah satu pegawai yang melihatnya dan tersenyum kepadanya setiap ia makan siang di sana. Wah, merinding bukan? Kemudian Nisa terdiam dan esok harinya Nisa pun sakit. Badannya panas, dia tetap tidak percaya dengan apa yang dia telah alami selama 1 bulan ini. Bagaimana? Kalian takut nggak? Selama 1 bulan, kalian ditemui oleh ternyata makhluk yang gak kasat mata. Wah, serem. Tapi afternoon horror. Kamu nggak sendirian.